Legenda Dewa Bintang. Chapter 136. Pasukan Bulan Sabit. Setelah selesai meminta kedua bawahannya dan kedua tetua agung untuk memberikan penjelasan dan arahan kepada para murid, Xiao Lang langsung mengajak Luo Li untuk kembali ke dalam istana. Selain ingin beristirahat, Xiao Lang juga ingin menunjukkan kamar khusus untuk mereka berdua di dalam istana tersebut. Luo Li sangat tidak bisa untuk tidak kagum dengan tampilan kamar tersebut. Selain dari ruangannya yang sangat besar, hiasan di dalam kamar tersebut juga sangat mewah dan megah. Luo Li bahkan tidak pernah bermimpi untuk memiliki kamar seperti itu. "Kakak, apa kau serius ini kamar untuk kita?" tanya Luo Li. "Benar sekali Lier, aku menciptakan kamar ini khusus untuk kita berdua. Sekarang mari masuk dan temani aku istirahat," ajak Xiao Lang. Keduanya kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung merebahkan tubuh di tempat tidur. Luo Li sebenarnya masih ingin menanyakan berbagai hal dengan Xiao Lang, hanya saja dia mengerti bahwa saat ini Xiao Lang sangatlah kelelahan, jadi Luo Li hanya memeluk Xiao Lang dengan erat. Sampai dia benar-benar tertidur. Malam harinya, sesuai perintah dari Xiao Lang, para murid Sekte Bulan Sabit semuanya berkumpul di halaman istana yang sangat-sangat luas. Wajah mereka semua nampak penuh dengan rasa penasaran dan penuh akan pertanyaan, namun mereka masih tetap sabar sampai menunggu Xiao Lang datang. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Xiao Lang dan Luo Li datang dari dalam istana. Para murid nampak sangat senang ketika melihat kedatangan pemimpin mereka, dan mereka yakin semua rasa penasaran dan semua pertanyaan mereka akan terjawab tanpa harus mereka bertanya secara langsung. "Hormat pada pemimpin," ucap semua orang memberikan hormat. "Terima kasih sudah datang dan berkumpul di istana ini. Aku akan menjelaskan secara rinci kepada kalian semua, tentang kenapa aku memindahkan sekte ke dunia jiwa," kata Xiao Lang. Xiao Lang kemudian menjelaskan kepada mereka semua tentang tujuannya memindahkan sekte ke dunia jiwa. Tujuannya memindahkan sekte adalah agar dia bisa melindungi sekte sepenuhnya. Selain itu dia juga bisa bebas berpetualang kemana saja yang ia inginkan, karena tidak mungkin bagi dirinya untuk berada di benua bintang selamanya. Satu hal lagi tentang tujuannya memindahkan sekte ke dalam dunia jiwa adalah untuk mendirikan pasukannya sendiri, yaitu pasukan khusus yang sangat kuat dan tak terkalahkan, dan para murid sekte Bulan Sabitlah yang akan menjadi pasukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya para murid harus mendapatkan pelatihan yang sangat keras dan juga sumber daya yang tidak sedikit. Selain itu di dalam dunia jiwa para murid juga akan bisa berkultivasi dan berlatih dengan sangat tenang tanpa ada yang mengganggu. Para murid yang mendengar hal tersebut nampak sangat bingung dan penasaran tentang tujuan pemimpin mereka. Akan tetapi Xiao Lang kembali menjelaskan kepada mereka semua bahwa dalam beberapa tahun yang akan datang peperangan besar akan terjadi di benua bintang, yaitu peperangan yang akan dimulai oleh para kultivator kegelapan. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut mendengar hal tersebut. Mereka tentu mengetahui apa itu kultivator kegelapan karena pada peperangan sebelumnya mereka juga telah menghadapi kultivator kegelapan, walaupun saat itu tidak semuanya merupakan kultivator kegelapan. Dan mereka juga tahu bahwa untuk menghadapi kultivator kegelapan memerlukan kekuatan yang sangat kuat dan yang paling utama adalah elemen cahaya yang hanya dimiliki oleh pemimpin mereka saja. "Tenanglah, aku tidak akan memaksa kalian semua untuk bergabung bersama pasukan tersebut. Aku akan membiarkan kalian memilih sendiri. Satu lagi, untuk tempat tinggal aku akan membangun desa kecil di sekitar istana ini untuk kalian semua," kata Xiao Lang tegas. "Jadi, siapa yang ingin bergabung dengan pasukanku itu?" tanya Xiao Lang. "Kami bersedia pemimpin," kata mereka semua serempak. "Terima kasih semuanya.
Mulai sekarang ketiga tetua agung aku angkat menjadi tetua istana, sedangkan para tetua lainnya akan tetap menjadi guru bagi para murid sekte. Lalu aku juga menghapus yang namanya tingkatan murid, sebab mulai sekarang kalian semua sama, kata Xiao Lang. Terima kasih pemimpin, jawab semua orang. Tuan, lalu apa nama kerajaan kecil kita ini? Tanya Xiao Guang. Nama kerajaan kecil kita ya, gumam Xiao Lang. Untuk sementara aku masih belum memiliki nama khusus, hanya saja pasukanku nanti akan aku beri nama, pasukan bulan sabit, kata Xiao Lang tegas. Semua orang bersorak gembira mendengar nama yang diberikan oleh Xiao Lang. Pertemuan singkat tersebut diakhiri dengan pembagian sumber daya kepada seluruh murid dan tetua. Sumber daya yang dibagikan oleh Xiao Lang semuanya sama rata, karena sesuai perkataan Xiao Lang sebelumnya bahwa tingkatan untuk para murid telah dihapus. Setelah selesai mendapatkan sumber daya, para murid kemudian langsung kembali ke sekte untuk langsung berkultivasi. Namun ada juga yang langsung meminta pengarahan kepada para tetua tentang cara meningkatkan kultivasi dengan cara yang cepat. Serta ada juga beberapa murid yang memilih untuk mencari tempat kultivasi yang cocok di dunia jiwa. Di dalam istana, setelah mengadakan pertemuan singkat bersama para murid sekte, Xiao Lang kemudian mengadakan pertemuan lagi bersama ketiga tetua dan kedua bawahannya. Aku ingin meminta saran tentang nama kerajaan kecil kita yang akan segera berdiri ini, ucap Xiao Lang memulai percakapan. Pemimpin, menurutku untuk saat ini kita harus mengajarkan kepada para murid untuk mengganti panggilan pemimpin menjadi yang mulia. Tentang masalah nama kerajaan, itu bisa kita pikirkan seiring berdirinya kerajaan ini nanti, jawab Zhou Tian memberikan saran. Aku setuju dengan tetua Zhou, sebutan pemimpin tidak lagi sesuai dengan kedudukan pemimpin sekarang, ujar Tang Zong. Masalah itu terserah kalian saja, jawab Xiao Lang malas. Ah ya, Silong dan Xiao Guang, aku ingin kalian berdua melatih para murid dengan latihan yang sama seperti kalian melatih Dao Fang. Dan untuk para tetua, aku ingin kalian menjadi lebih kuat lagi. Silahkan gunakan sumber daya apa saja sesuka hati kalian, selama itu bisa meningkatkan kemampuan kalian bertiga, kata Xiao Lang. Baik yang mulia, jawab ketiga tetua. Baik tuan, jawab Silong dan Xiao Guang serempak. Keesokan harinya, ketiga tetua istana mulai memberitahukan kepada para murid agar mengganti panggilan mereka menjadi yang mulia kepada Xiao Lang. Para murid nampak tidak keberatan sama sekali karena mereka juga mengetahui bahwa kondisi mereka saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Mereka memanglah berasal dari sekte bulan sabit, akan tetapi saat ini mereka adalah calon pasukan khusus milik Xiao Lang, lalu mereka juga tinggal di dunia jiwa Xiao Lang dan kerajaan yang akan dibangun oleh Xiao Lang. Itu artinya secara tidak langsung Xiao Lang telah menjadi raja mereka. Walaupun sebenarnya panggilan pemimpin tetap cocok untuknya, hanya saja panggilan tersebut tentunya tidaklah cocok untuk seorang raja yang mempunyai sebuah dunia sendiri yang lengkap dengan istana dan kerajaan miliknya sendiri. Chapter 137. Kesibukan di dunia jiwa. Sejak hari itu, semua orang yang ada di dunia jiwa mulai memanggil Xiao Lang dengan sebutan yang mulia, kecuali kedua bawahannya dan Luo Li. Meskipun sebenarnya Xiao Lang tidak terlalu memperdulikan dia mau dipanggil seperti apa, namun dia juga tidak keberatan dengan keputusan semua orang yang ingin menganggapnya sebagai seorang raja. Xiao Lang juga mulai membangun desa kecil impiannya untuk menjadi tempat tinggal para murid sekte yang baru. Sementara para murid mulai melakukan latihan, Silong dan Xiao Guang yang menjadi pelatih mereka melakukan beberapa tingkatan dalam pelatihan calon prajurit tuan mereka. Yang pertama adalah tingkatan dasar, yang mana para murid akan melakukan latihan fisik bersama para guru sekte.
hanya saja latihannya sedikit lebih keras dari sebelumnya. Yang kedua adalah tingkatan kultivasi. Di tahap ini para murid juga akan tetap melakukan latihan bersama dengan guru-guru sekte untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dan setelah tingkatan kultivasi mereka meningkat atau sampai setidaknya di tahap pendekar surga, mereka akan melakukan latihan tingkatan yang ketiga. Sedangkan untuk para murid yang telah mencapai tahap pendekar surga, mereka akan langsung masuk ke latihan tingkatan yang ketiga, yaitu latihan penguatan fisik bersama Silong, di mana mereka akan dibakar dengan kekuatan api Silong yang sangat ganas. Selanjutnya adalah tingkatan yang keempat atau tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan pelatihan penguatan jiwa. Di tingkatan ini para murid akan dilatih langsung oleh Xiao Guang. Di tingkatan ini para murid akan benar-benar merasakan latihan layaknya penyiksaan sebab jiwa mereka akan ditempa oleh kekuatan Xiao Guang yang sangat kuat. Tujuan dua latihan terakhir adalah untuk menjadikan prajurit yang kuat dan tidak takut akan apapun. Selain itu jiwa mereka juga akan kuat dari serangan yang menggunakan jiwa ataupun serangan ilusi. Sebab jika jiwa seseorang tersebut telah kuat maka serangan ilusi biasa tidak akan bisa berpengaruh padanya. Lain halnya dengan Xiao Lang yang mempunyai jiwa layaknya seorang dewa perang. Bagi Xiao Lang saat ini kekuatan ilusi seperti apapun benar-benar tidak akan berpengaruh sama sekali terhadapnya. Bahkan jika yang membuat ilusi itu para dewa sekalipun. Semua orang di dunia jiwa nampak mulai melakukan kesibukan masing-masing, tidak hanya para murid yang diberikan kebebasan untuk memilih, bahkan para tetua juga dipersilahkan untuk memilih keinginan mereka sendiri, dan hasilnya ada beberapa tetua yang merasa lelah mengajar para murid dan meminta untuk melakukan pekerjaan yang lain. Xiao Lang akhirnya memberikan mereka tugas untuk mengurus kebun herbal serta kebun buah-buahan miliknya yang ada di belakang istana. Selain itu Xiao Lang juga meminta mereka untuk melakukan penangkapan hewan buruan di dunia luar secara besar-besaran. Tujuannya adalah untuk menambahkan mereka di dunia jiwa, supaya jika ada yang ingin berburu mereka bisa berburu di dunia jiwa tanpa harus repot-repot untuk pergi. Xiao Lang berdiri di depan istana menatap ke arah desa kecil yang baru saja dia bangun, meskipun desa kecil yang ia maksudkan lebih pantas untuk disebut kota yang sangat megah, karena setiap bangunan yang ia buat sangatlah besar, megah, dan juga sangat indah. Sepertinya masih ada yang kurang, gumam Xiao Lang. Benar sekali Yang Mulia. Meskipun ada banyak murid perempuan tapi mereka semua memilih untuk menjadi pasukan Yang Mulia. Jadi kita kekurangan tenaga untuk dijadikan pelayan istana, jawab Tang Song. Baiklah, kalau begitu ini akan menjadi tugas tetua Tang, rekrutlah beberapa wanita yang bisa dipercaya, kata Xiao Lang kemudian pergi dari tempat tersebut. Baik Yang Mulia, jawab Tang Song dengan hormat. Xiao Lang kemudian melesat terbang menuju ke tempat pelatihan pasukannya yang berada di selatan dunia jiwa. Tempat pelatihan para murid juga tidak terlalu jauh dari Gunung Sekte, atau lebih tepatnya tempat pelatihan mereka semua ada di belakang Gunung Sekte. Sebelum sampai di sana Xiao Lang menyembunyikan aura keberadaannya agar kehadirannya tidak mengganggu para murid yang sedang latihan. Xiao Lang kemudian mengarahkan pandangannya kepada para murid yang sedang melakukan latihan. Dia sangat senang karena melihat para murid yang begitu bersemangat melakukan latihan meskipun latihan yang mereka jalankan sangatlah berat. Aku akan menjadikan kalian pasukan yang tiada duanya, dan setelah latihan panjang dan menyakitkan kalian selesai, aku akan menjadikan para kultivator kegelapan sebagai ujian terakhir untuk kalian, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian berbalik dan hendak pergi dari tempat tersebut, akan tetapi sebelum dia melesat terbang, dia tiba-tiba teringat dengan Dao Fang yang sekarang berada di kota awan biru. Sebaiknya aku memanggil Dao Fang,
karena dengan bantuannya pasukan bulan sabit akan jauh lebih kuat lagi, gumam Xiao Lang kemudian melesat terbang kembali ke istana. Apa yang dikatakan oleh Xiao Lang memang benar adanya, bisa saja pasukannya akan benar-benar menjadi pasukan terkuat. Pasalnya selain dari kekuatan fisik, mereka juga dibekali dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Lalu jika ditambah dengan Dao Fang, tentunya pasukan bulan sabit juga akan bisa kebal terhadap serangan beracun. Di istana Raja Kota Awan Biru, Raja Wang Chun sekali lagi melakukan pertemuan dengan para sekutunya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan mengenal rencana yang telah ia siapkan. Wang Chun menatap semua orang yang ada di ruangan tersebut dengan raut wajah bahagia. Ia merasa sangat senang karena saat ini kekuatan yang ia miliki sudah lebih dari cukup. Selain itu di kelompoknya juga telah bergabung seorang dewa racun yang sangat kuat, dan hal inilah yang membuat Wang Chun sangat yakin bahwa kali ini dia akan benar-benar bisa menguasai Sekte Bulan Sabit. Penyerangan ini akan kita lakukan sebentar lagi, jadi aku mohon kalian semua untuk bersabar, kata Wang Chun memulai pembicaraan. Yang mulia, apalagi yang harus kita tunggu? Kekuatan kita bahkan sudah lebih dari cukup untuk meratakan Sekte Bulan Sabit, ucap pemimpin kultivator kegelapan. Benar yang mulia, aku sangat setuju dengan usulan tersebut. Takutnya jika kita menunggu lebih lama lagi mereka mungkin akan meminta bantuan dari sekte yang lain, ujar Dao Fang menimpali. Ya, apalagi yang kau tunggu? Aku benar-benar sudah tidak sabar untuk menghabisi kalian semua, batin Dao Fang. Sejak bergabung dengan kelompok tersebut, Dao Fang terus memprovokasi raja dan yang lainnya agar mereka mau menyerang Sekte Bulan Sabit secepatnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghabisi mereka semua dengan segera, sebab dia sudah tidak tahan dengan sikap sombong mereka yang berpikir bahwa mereka mampu menghancurkan Sekte Bulan Sabit. Tuan, segera beri aku perintah, agar aku bisa menghabisi orang-orang bodoh ini, batin Dao Fang. Chapter 138. Persiapan Perang. Beberapa hari kembali berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini Wang Chun akan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Sekte Bulan Sabit. Tidak tanggung-tanggung Wang Chun membawa hampir 5 juta pasukan yang terdiri dari gabungan pasukan kota kerajaan dan beberapa sekte aliran hitam. Selain itu pasukan tersebut juga mendapatkan bantuan dari para kultivator kegelapan yang berjumlah hampir 500 orang. Jumlah yang terbilang cukup besar bagi para kultivator kegelapan. Hal ini dikarenakan mendapatkan kekuatan kegelapan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kekuatan cahaya yang sangatlah langka. Dao Fang sendiri juga ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Dia ditempatkan sebagai jenderal tertinggi yang bertugas untuk mengawal sang raja. Dao Fang sama sekali tidak keberatan dengan posisi tersebut karena dengan begitu dia akan bisa menghabisi Wang Chun dengan sangat mudah dan tanpa hambatan. Pergerakan besar-besaran itu membuat gaduh di mana-mana, bahkan berita ini sampai terdengar oleh sang kaisar. Akan tetapi kaisar sama sekali tidak ingin ikut campur sebab selama pergerakan tersebut tidak mengancam kekaisaran, maka dia tidak akan turun tangan. Di dalam dunia jiwa, setelah mendapatkan informasi dari Dao Fang, Xiao Lang langsung mengumpulkan ketiga tetua dan kedua bawahannya untuk membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Bukannya mereka takut, hanya saja setidaknya mereka juga perlu persiapan yang matang. Para tetua, Xiao Guang, Silong, apa ada di antara kalian yang mempunyai saran? Tanya Xiao Lang. Begini yang mulia, berhubung gunung sekte sudah kita pindahkan, bagaimana jika kita mencegah mereka di tengah jalan, jawab Zhou Tian. Itu ide yang bagus, tapi menghadapi pasukan yang sebesar itu, kita juga harus memikirkan cara yang tepat, ujar Luo yang menimpali. Dao Fang sudah ada di sana,
dia tentu akan membuat kekacauan di pasukan tersebut, dan sekarang tinggal kita saja yang harus bagaimana menghadapi mereka, kata Xiao Lang. Maaf Yang Mulia, apa kita akan menurunkan para murid? Tanya Tang Song. Tidak, mereka saat ini masih belum siap untuk peperangan, ujar Xiao Lang. Ketika mereka sedang membahas mengenal strategi perang, Xiao Lang tiba-tiba mendapatkan pesan jiwa dari Dao Fang yang mengatakan bahwa pasukan musuh sudah setengah jalan. Xiao Lang nampak sangat kaget mendengar hal tersebut, pasalnya jarak dari kota awan biru dan sekte bulan sabit tidaklah dekat. Akan tetapi Dao Fang menjelaskan bahwa pasukan musuh bergerak dengan menggunakan formasi teleportasi. Informasi ini memang tidak dia dapatkan sebelumnya, sebab dia juga tidak pernah menyangka bahwa sang pemimpin pasukan kultivator kegelapan menguasai formasi teleportasi. Xiao Lang kemudian berdiri dan langsung membuka pintu dimensi untuk keluar dari dunia jiwa. Setelah itulah langsung bergegas masuk ke pintu dimensi tersebut dan kemudian diikuti oleh Xiao Guang dan yang lainnya. Mereka semua muncul kembali di tempat gunung sekte berada sebelumnya, yang mana saat ini tempat tersebut telah menjadi lahan tandus yang tidak ditumbuhi apapun. Sekarang mari kita langsung berangkat, dan persiapkan diri kalian, kata Xiao Lang. Baik, jawab mereka semua serempak. Xiao Lang dan yang lainnya langsung melesat terbang menuju ke arah datangnya para pasukan kota kerajaan awan biru. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh mereka masing-masing, kecuali Xiao Lang yang masih menahan auranya. Setelah hampir terbang seharian, akhirnya Xiao Lang kemudian mengajak semuanya berhenti dan memulihkan tenaga. Selain itu Xiao Lang juga ingin menanti kedatangan pasukan musuh di tempat tersebut, agar bisa menyiapkan jebakan dan yang lainnya. Kalian pulihkan tenaga terlebih dulu, aku akan pergi membuat sesuatu, kata Xiao Lang kemudian melesat terbang meninggalkan mereka. Xiao Lang kemudian berhenti setelah berjarak sekitar 500 meter dari yang lainnya. Ia kemudian membuat segel tangan yang cukup rumit. Beberapa saat kemudian di atas tanah muncul lingkaran sihir berwarna hitam dan putih yang semakin lama semakin membesar hingga berdiameter 500 meter. Lingkaran sihir tersebut adalah formasi ilusi Yin dan Yang, yaitu formasi yang sama seperti formasi yang telah melindungi sekte bulan sabit dari serangan orang-orang sekte kelelawar iblis beberapa waktu yang lalu. Formasi tersebut memang sangatlah efektif, selain tidak perlu menggunakan kekuatan yang besar untuk mengalahkan musuh, mereka juga tidak akan menemukan di mana pusat formasi tersebut. Selain itu keberadaannya yang sulit untuk dilihat dengan mata biasa juga sangat membantu, sebab para musuh akan langsung maju dan menyerang tanpa tahu apa yang sedang menanti mereka. Sekarang sudah selesai, gumam Xiao Lang. La kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Dao Fang agar dia bisa menginstruksikan pasukan musuh untuk masuk ke dalam mantra formasi yang La ciptakan. Setelah memberitahukannya Xiao Lang langsung kembali ke tempat Xiao Guang dan yang lainnya berada. Sekarang kita hanya perlu menunggu kedatangan mereka, ucap Xiao Lang. Yang Mulia, sebaiknya pulihkan diri Anda terlebih dulu, ucap Tang Song. Benar Tuan, untuk sekarang biar kami yang berjaga di sekitar sini, ujar Silong. Baiklah. Kalau begitu aku akan memulihkan diri dulu, jawab Xiao Lang. Xiao Lang kemudian duduk di bawah pohon yang cukup besar dan langsung berkultivasi untuk memulihkan tenaganya, sementara yang lainnya langsung berpencar dan berpatroli di sekitaran tempat tersebut. Mereka juga akan langsung menghabisi hewan buat, ataupun hewan iblis yang ada di sekitaran tempat tersebut. Di sisi yang lain, pasukan besar Raja Wang Chun tengah bergerak dengan kecepatan penuh menuju ke arah sekte bulan sabit. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa kedatangan mereka telah ditunggu oleh Xiao Lang dan yang lainnya. Terus bergerak, tujuan kita sudah tidak terlalu jauh,
kata Raja Wang Chun memberikan semangat. Iya, teruslah bergerak, agar aku bisa menghabisi kalian dengan cepat, batin Dao Fang. Dao Fang yang sedang terlihat santai tiba-tiba merasakan aura Silong dan Xiao Guang secara samar. Dengan segera dia memberitahukan kepada Xiao Lang dan yang lainnya melalui pesan jiwa, bahwa dia dan pasukan musuh sudah dekat dengan posisi mereka. Di sisi Xiao Lang dan yang lainnya, setelah mendapat pesan jiwa dari Dao Fang, Silong dan yang lainnya langsung bersiap siaga, sementara Xiao Lang masih fokus untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Setelah beberapa jam menunggu, dari kejauhan Silong bisa melihat adanya pergerakan besar yang menuju ke arah mereka. Silong kemudian memberitahukannya kepada yang lain dan mengajak mereka untuk menunggu di tepi mantra formasi yang dipasang Xiao Lang. Mari kita lihat, apa yang akan mereka lakukan untuk menaklukkan kita, ucap Silong. Hahaha, senior jangan terlalu meremehkan musuh. Sebaiknya kita tetap waspada dengan kekuatan mereka, ujar Zhou Tian. Kita lihat saja nanti, jawab Silong dengan senyuman sinis. Chapter 139. Kehebatan formasi ilusi. Wang Chun menghentikan pergerakan pasukannya saat melihat di depan mereka telah berdiri 5 orang dengan aura yang sangat kuat. Kelima orang tersebut adalah Xiao Guang, Silong, Tang Zong, Zhou Tian dan Luo Yang. Mereka berlima berdiri dengan gagahnya sambil menunjukkan eksistensi aura mereka yang kuat. Xiao Guang dan Silong juga menurunkan aura mereka sampai ke tingkatan yang sama seperti ketiga tetua. Meskipun begitu, aura biru dan emas yang menyelimuti tubuh mereka berdua nampak sangat agung ketika dipandang. Bahkan aura keduanya nampak lebih cerah dibanding dengan aura ketiga tetua. Hahaha, lelucon macam apa ini? Apa mereka akan menghadapi pasukan besarku hanya dengan 5 orang saja, kata Wang Chun mengejek. Tunggu apa lagi yang mulia, mari kita hancurkan mereka, ujar Dao Fang memprovokasi. Tunggu dulu, untuk saat ini aku ingin kalian mengawasi daerah ini. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka, kata Raja Wang Chun. Para jenderal lainnya kemudian mulai menyelidiki tempat tersebut, sementara di kejauhan Xiao Guang dan yang lainnya nampak tersenyum sinis melihat apa yang dilakukan oleh Wang Chun dan orang-orangnya. Awasi saja sepuas hati kalian, bahkan sampai mati pun kalian tidak akan pernah bisa menemukan formasi yang dibuat yang mulia, gumam Zhou Tian. Setelah beberapa menit menyelidiki, akhirnya para jenderal kembali ke posisi semula dan mengatakan kepada Wang Chun bahwa di tempat tersebut sama sekali tidak ada jebakan ataupun musuh lain selain dari mereka berlima dan 1 orang yang nampaknya sedang melakukan kultivasi. Wang Chun tertawa lantang mendengar laporan dari para jenderalnya. Dia mengira bahwa pemimpin sekte bulan sabit telah kehilangan akalnya, karena dia hanya mengirim 5 orang untuk melawan dirinya dan pasukannya yang sangat banyak tersebut. Tunggu apa lagi? Angkat senjata kalian dan serang mereka, kata Wang Chun memberi perintah. Baik yang mulia, jawab mereka serempak. Dengan satu instruksi dari salah satu jenderal, 2 juta pasukan langsung bergerak maju untuk menyerang Xiao Guang dan yang lainnya. Mereka semua nampak sangat bersemangat dan sudah tidak sabar ingin menghabisi kelima orang tersebut. Begitu juga dengan Wang Chun, ia tidak henti-hentinya tertawa lantang karena berpikir bahwa kemenangannya sudah berada di depan mata. Akan tetapi setelah 2 juta pasukan tersebut berjarak 200 meter dari mereka, tiba-tiba saja pandangan semua orang ditutupi oleh kabut asap yang entah dari mana datangnya. Apa ini? Kabut asap dari mana ini? Kata Wang Chun kebingungan. Wang Chun dan semua pasukannya nampak sangat penasaran dan bingung dengan apa yang sedang terjadi, termasuk Dao Fang, karena dia juga sangat penasaran dengan jebakan seperti apa yang telah dibuat oleh masternya.
Dari dalam kabut asap tiba-tiba terdengar suara pertempuran serta jeritan kesakitan dari semua pasukan. Wang Chun, semua orang semakin dibuat penasaran dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di dalam kabut asap tersebut. Beberapa saat kemudian kabut asap yang menghalangi pandangan mereka menghilang. Mereka semua langsung kaget ketika melihat apa yang sedang terjadi dengan para pasukan, di mana saat ini 2 juta pasukan yang telah maju lebih dulu sedang bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Apa yang sedang terjadi di sana? Ucap Wang Chun tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat saat ini. Master benar-benar hebat. Aku bahkan tidak pernah menyangka bahwa jebakan yang Master maksud akan seganas ini, batin Dao Fang. Katakan padaku, apa yang sedang terjadi di sana? Kenapa pasukan kita saling membunuh? Ujar Wang Chun tegas. Entahlah yang mulia, kami juga tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, jawab Dao Fang pura-pura tidak tahu. Tidak jauh dari tempat tersebut, Xiao Lang yang telah selesai memulihkan tenaganya segera terbang dengan cepat untuk menyusul yang lainnya. Ketika ia sampai di sana, Xiao Lang sudah menemukan para pasukan Wang Chun telah terjebak di dalam mantra formasi ilusi ciptaannya. Silong, selesaikan dengan cepat, ucap Xiao Lang. Baik Tuan, jawab Silong. Silong kemudian terbang ke langit lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. Dari telapak tangannya muncul bola api kecil seukuran kepalan tangan berwarna biru. Setelah itu Silong langsung melemparkan bola api kecil tersebut ke arah pasukan Wang Chun yang sedang terjebak di dalam formasi ilusi. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar menggema di tempat tersebut dan seketika tempat tersebut langsung dibakar habis oleh api berwarna biru bersamaan dengan pasukan Wang Chun yang berada di sana, dan hanya dengan satu serangan saja 2 juta pasukan Wang Chun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Ini tidak mungkin, batin semua orang. Wang Chun dan semua pasukannya yang semula sangat yakin bahwa kemenangan mereka sudah di depan mata, sekarang malah dibuat kehilangan semangat hanya dengan melihat satu serangan dari Silong. Dewa Racun, gunakan kemampuan racunmu untuk menghabisi mereka, kata Wang Chun memberikan perintah. Baik yang mulia, jawab Dao Fang. Setelah kemudian mengeluarkan asap hijau kehitaman yang mengandung racun tingkat rendah tepat di samping Wang Chun. Perbuatan Dao Fang tersebut membuat Wang Chun dan yang lainnya keheranan, namun Dao Fang seperti sama sekali tidak menghiraukan ekspresi mereka yang terlihat sangat penasaran. Dewa Racun, kenapa kau? Karena aku adalah salah satu penjaga sekte bulan sabit, ujar Dao Fang memotong perkataan Wang Chun. Wang Chun menatap tajam ke arah Dao Fang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang ia percayai ternyata adalah mata-mata musuh. Ia kemudian mencabut pedangnya dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Dao Fang. Namun sayangnya pedang tersebut hanya mengenai bayangan saja, karena Dao Fang telah menghilang dan muncul di samping Silong. Sialan, ternyata dia adalah penipu. Gunakan kekuatan kalian dan kita hancurkan mereka, kata Wang Chun memberikan perintah. Dengan segera para pasukan yang tersisa tersebut mengangkat senjata mereka masing-masing dan langsung maju untuk menyerang Xiao Lang dan yang lainnya. Para kultivator kegelapan kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang dari jarak jauh. Setelah itu mereka kembali melesat maju untuk ikut bertempur. Bersiap, kata Xiao Lang tegas. Xiao Guang dan yang lainnya langsung menggunakan aura mereka untuk mengintimidasi para pasukan Wang Chun. 6 aura yang sangat luar biasa digabungkan menjadi satu membuat para pasukan cukup kesulitan menghadapi tekanan intimidasi tersebut. Maju, kata Xiao Lang lagi. Dengan satu perintah dari Xiao Lang, mereka berenam langsung melesat terbang dan menyerang pasukan Wang Chun dengan sangat ganas. Peperangan sengit seketika terjadi, dan hanya dalam sekejap puluhan pasukan Wang Chun telah kehilangan nyawanya.
padahal bisa dikatakan perbandingan jumlah mereka sangatlah banyak. Chapter 140. Racun biasa. Xiao Lang yang tidak ingin ketinggalan juga ikut melesat dengan kecepatan tinggi untuk bergabung dalam pertempuran, namun yang menjadi incarannya adalah para kultivator kegelapan. Xiao Lang langsung menciptakan ratusan tombak cahaya dan melemparkannya ke arah para kultivator kegelapan. Para kultivator kegelapan sangat kaget melihat serangan tersebut. Pasalnya mereka sama sekali tidak menyangka bahwa di pasukan musuh ada seorang kultivator cahaya. Mereka bahkan merasa telah ditipu oleh Wang Chun, karena Wang Chun sama sekali tidak mengatakan pada mereka bahwa ada seorang kultivator cahaya di pihak musuh. Meskipun hanya ada satu kultivator cahaya, tapi itu sudah cukup untuk memporak-porandakan 10 kultivator kegelapan di tingkatan yang sama. Masalahnya adalah kultivator yang mereka hadapi saat ini kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka semua dan bukanlah sesuatu yang mustahil baginya untuk menghabisi mereka semua. Karena sudah terlanjur mau tidak mau mereka harus menghadapi Xiao Lang, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidaklah sepadan dengan Xiao Lang, tapi mereka tidak ingin menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Fokuskan serangan kalian pada kultivator cahaya itu, kata pemimpin para kultivator kegelapan. Mereka semua kemudian memfokuskan serangannya hanya kepada Xiao Lang dan tidak menghiraukan yang lainnya. Dengan sigap mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang Xiao Lang. Xiao Lang dengan sigap menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya. Selain itu, dia juga menciptakan perisai cahaya untuk melindungi tubuhnya dan setelah itu dia kembali menciptakan ratusan tombak cahaya untuk menyerang para kultivator kegelapan. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras menggema di medan perang ketika dua kekuatan yang berlawanan saling bertabrakan. Ledakan tersebut bahkan membuat beberapa prajurit yang berada tidak jauh dari ledakan terpental puluhan meter dan mengalami luka yang cukup parah. Jangan berhenti dan serang terus kultivator cahaya sialan itu, kata sang pemimpin kultivator kegelapan. Majulah ke sini, aku akan melayani kalian sampai puas, ujar Xiao Lang kemudian mengeluarkan Dragon Spear hitam. Xiao Lang melesat dengan cepat dan langsung menyerang ratusan kultivator kegelapan tersebut. Karena pengalamannya yang sudah pernah berhadapan dengan banyak musuh sekaligus, membuat Xiao Lang sama sekali tidak gentar menghadapi mereka semua. Justru Xiao Lang malah nampak sangat menikmati pertarungan tersebut. Setiap serangan yang ia lakukan membuat rasa semangat yang ada di dalam dirinya semakin menjadi membara. Gerakan tombaknya yang sangat cepat serta gerakannya yang sangat lincah membuat musuhnya sangat kewalahan menghadapi dirinya. Para kultivator kegelapan tersebut bahkan sangat kesulitan untuk membalas serangan Xiao Lang. Sial, dia bukanlah lawan kita, dan aku yakin kekuatannya setara dengan ketua organisasi, kata pemimpin para kultivator kegelapan. Ketua organisasi. Jadi ternyata benar, para kultivator kegelapan telah melakukan pergerakan, gumam Xiao Lang di sela-sela pertarungannya. Xiao Lang kemudian terbang ke langit dan langsung melesatkan serangan telapak cahaya ke arah para kultivator kegelapan. Tapak cahaya raksasa menghantam para kultivator kegelapan dan membuat beberapa dari mereka terpental dan bahkan ada yang langsung kehilangan nyawanya. Xiao Lang masih belum berhenti, dia kembali menyerang para kultivator kegelapan tersebut dengan kekuatan yang sama dengan kekuatan mereka, yaitu kekuatan kegelapan. Sekali lagi para kultivator kegelapan tersebut kembali dibuat kaget, bahkan sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa kultivator cahaya yang mereka hadapi juga memiliki kekuatan kegelapan, bahkan kekuatannya juga sangat jauh di atas mereka semua. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa dia punya dua kekuatan elemen terkuat sekaligus, kata pemimpin kultivator kegelapan. Pemimpin,
Sebaiknya kita mundur saja, dia bukanlah lawan kita semua, kata salah satu bawahannya. Benar sekali, cepat mundur dan pergi dari sini, kata sang pemimpin memberikan perintah. Jika sudah datang jangan harap untuk bisa pergi begitu saja, ujar Xiao Lang sambil terus melancarkan serangannya. Para kultivator kegelapan berlarian untuk menyelamatkan diri, mereka sama sekali tidak menghiraukan peperangan, ataupun hadiah dari Wang Chun, karena saat ini mereka hanya mengkhawatirkan nyawa mereka saja. Jangan pernah berpikir untuk bisa kabur, kata Xiao Lang sinis. Aura Dewa Kematian meledak dari tubuhnya dan seketika suasana peperangan yang sangat gaduh menjadi hening dan menjadi sangat mencekam. Wang Chun dan semua pasukan menjadi gemetaran karena ketakutan. Bahkan para kultivator kegelapan juga dibuat sangat ketakutan, padahal kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Peperangan yang sedang berlangsung juga langsung berhenti, sebab tidak satupun dari mereka semua yang bisa bergerak, kecuali ketiga tetua dan ketiga bawahannya yang tidak terpengaruh oleh aura tersebut. Hal ini disebabkan karena aura tersebut telah berhasil dikuasai oleh Xiao Lang sepenuhnya. Jadi dia bisa mengontrol aura tersebut untuk menyerang siapa saja yang ia inginkan. Xiao Lang kemudian melemparkan Dragon Spear hitam ke arah para kultivator kegelapan. Setelah itu dia menciptakan ratusan tombak yin dan yang lalu melemparkannya juga ke arah para kultivator kegelapan. BBOOMMMMM. Ledakan keras kembali menggema di tempat itu ketika tombak yin dan yang mengenai tubuh para kultivator kegelapan dan membuat mereka semua terpental puluhan meter hingga terluka parah. Kalian para kultivator kegelapan tidak pantas untuk hidup, karena perbuatan keji kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan lagi, kata Xiao Lang tegas. Xiao Lang mengangkat tangannya ke langit lalulah menciptakan ribuan jarum cahaya dan langsung melemparkannya kepada para kultivator kegelapan. Ribuan jarum tersebut berhasil mengenai tubuh mereka semua dan langsung masuk ke dalam tubuh mereka semua. Di dalam tubuh para kultivator kegelapan tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh, di mana mereka semua merasakan kekuatan mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan tubuh mereka sendiri. Arkhah. Teriakan demi teriakan keras mulai terdengar dari para kultivator kegelapan. Hal itu disebabkan karena jarum cahaya yang ada di dalam tubuh mereka. Jarum-jarum cahaya tersebut memanglah sangat kecil akan tetapi kekuatan dari elemen cahaya yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat, sehingga hanya dengan beberapa jarum saja sudah bisa membakar habis kekuatan kegelapan mereka semua. Satu persatu para kultivator kegelapan tersebut mulai tumbah dan kehilangan kekuatan mereka. Rasa penyesalan nampak jelas di wajah mereka semua. Jika saja mereka tahu hal ini akan terjadi maka tidak akan mungkin mereka semua akan mau membantu Wang Chun. Bunuh saja kami semua, kata pemimpin para kultivator kegelapan. Tidak ada gunanya membunuh kalian. Ini adalah hukuman untuk kekejaman kalian sendiri, jawab Xiao Lang tegas. Xiao Lang kemudian menarik kembali aura Dewa Kematian dan seketika semua orang bisa kembali bernafas dengan tenang. Meskipun begitu peperangan tersebut masih belum berlanjut karena tidak seorang pun dari pasukan Wang Chun yang berani menyerang lebih dulu. Wang Chun, aku sudah memberimu peringatan tapi kau malah mengabaikannya. Kau tidak bisa lagi kumaafkan, kata Xiao Lang sambil melambai tangannya. Dao Fang dengan sigap bergerak ke arah Wang Chun dan menembakkan setetes cairan hijau ke dahi Wang Chun. Tubuh Wang Chun seketika menjadi kaku. Warna tubuhnya juga perlahan-lahan mulai berubah menjadi hijau kehitaman. Darah mulai bercucuran dari hidung, telinga, mata, dan mulutnya. Bahkan di setiap pori-pori Wang Chun juga mengeluarkan darah segar. Dasar lemah, hanya dengan racun biasa saja kau sudah seperti ini, kata Dao Fang sinis. Bersambung. Chapter 141. Perasaan khawatir Sen Liu.